Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-41. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini kita review dulu episode sebelumnya ya, dimana Wang Ling mulai mempelajari teknik pemunihan pil hingga akhirnya dia berhasil meningkatkan kultivasi avatarnya ke tahap pembentukan pondasi. Di sisi lain, Wang Ling juga akhirnya bertemu lagi dengan Limuan ketika dia meminta pencerahan terkait proses pemunihan pilnya yang gagal. Namun setelah beberapa waktu, Wang Ling kini dihadapkan pada permasalahan baru, yaitu kematian kera roh milik sobat barunya. Nah, di episode kali ini astagfirullah. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Ling menyelidiki kasus kematian kera roh dan membantu Cheng Xian untuk membalaskan dendam kepada orang-orang halaman barat. Seperti apa cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Demi menyelidiki kasus kematian kera roh, Wang Ling sengaja menggabungkan antara tubuh avatar dengan tubuh utamanya, dimana setelah kedua tubuh itu digabungkan, energi ungu mulai terbentuk dalam tubuh Wang Ling yang menandakan kalau sebentar lagi dia bisa segera membentuk jiwa baru lahirnya. Sesaat kemudian, Wang Ling segera menutupi wajahnya dengan topeng dan bergegas keluar untuk memeriksa jasad kera roh lagi. Begitu melihat jasad kera itu, Wang Ling kini bisa melihat dengan jelas kalau jiwa kera roh itu masih bergentayangan di sekitar tubuhnya, di mana hal tersebut hanya bisa terdeteksi oleh tingkat kultivasi tubuh utama Wang Ling. Berhubung jiwa kera roh itu memancarkan aura pencabut nyawa yang sangat kuat, Wang Ling dan Iblis Suligou pun dapat menyimpulkan kalau kera malang itu sangat menderita sebelum kematiannya. Demi mengamankan jiwa kera roh itu, Wang Ling segera memasukkan jiwa tersebut ke dalam bendera jiwa dan berencana akan menjadikan jiwa kera itu sebagai iblis ketiganya. Setelah mengamankan jiwa kera roh yang penuh dendam, Wang Ling dan Suligou pun bergegas pergi untuk menemui Cheng Xian di halaman selatan. Di sisi lain, kemunculan tubuh utama Wang Ling dapat dirasakan oleh Limuan, sehingga kini Limuan terburu-buru keluar untuk mencari ayang kekasih hatinya. Namun baru sampai di depan pintu, dia tiba-tiba dihalangi oleh tetua Sun Jiwe yang kebetulan baru datang untuk mengunjunginya. Melihat orang itu menghalangi jalan, Limuan lantas mengancam untuk bertindak kasar kepadanya, sehingga Sun Jiwe akhirnya terpaksa memberi jalan dan membiarkan Limuan pergi. Namun meski demikian, Sun Jiwe tidak membiarkannya pergi sendirian dan memaksakan diri untuk menemani Limuan ke tempat tujuan. Selagi Limuan pergi mencari keberadaan Wang Ling sendiri kini sudah tiba di depan rumah Cheng Xian dan diam-diam menyaksikan bagaimana Cheng Xian sedang disembuhkan oleh gurunya. Wang Ling juga menyaksikan bagaimana Cheng Xian diomeli oleh gurunya karena dia sudah mengabaikan peringatan gurunya yang selalu melarang pergi ke halaman barat. Bahkan Cheng Xian juga diingatkan betapa liciknya orang-orang halaman barat, terutama murid yang bernama Cheng Ling yang ditaksir oleh Cheng Xian. Di akhir omelan, guru Cheng Xian lantas memberitahukan kalau dirinya terpaksa menahan Cheng Xian tetap berada di kamar karena khawatir muridnya akan nekat pergi lagi dan mendapatkan hukuman berat. Selesai berkata-kata, guru tersebut kemudian meninggalkan kamar Cheng Xian sehingga Wang Ling bisa langsung masuk untuk menemui Cheng Xian. Namun karena Wang Ling datang dengan menggunakan tubuh utamanya, Cheng Xian malah mengira dia sebagai utusan yang dikirim orang-orang halaman barat untuk membunuhnya. Mendapati Cheng Xian salah menduga, Wang Ling buru-buru menjelaskan kalau dirinya bukanlah utusan dari halaman barat, melainkan utusan seseorang yang akan membantu Cheng Xian balas dendam. Sembari melepaskan ikatan yang dipasang di tubuh Cheng Xian, Wang Ling pun meminta Cheng Xian untuk segera menceritakan terkait permasalahan yang dialaminya. Tanpa berbasa-basi lagi, Cheng Xian pun mulai menceritakan kalau permasalahan yang dialaminya disebabkan oleh murid halaman barat yang bernama Cheng Lin, di mana ternyata murid itu sengaja mendekati Cheng Xian supaya bisa mendapatkan dua kera roh miliknya. Demi menyenangkan Chin Ling, Cheng Xian pun tidak ragu untuk memberikan dua kera rohnya, tetapi dia malah salah menduga kalau ternyata kera roh itu bukan untuk dijadikan binatang tunggangan, melainkan untuk dijadikan
sebagai bahan dalam proses pemurnian pil. Dan sekarang satu kerak sudah kehilangan intinya dan dinyatakan hilang, sedangkan kerak satunya lagi masih belum diketahui nasibnya. Jadi guys, kerak yang dinyatakan hilang itu adalah kerak yang jiwanya udah diambil Wang Lin ya guys ya. Jadi ceritanya kerak itu masih sempat kabur ke tempat Wang Lin setelah intinya diambil Cheng Ling. Nah, sedangkan kerak yang satunya lagi itu masih ada di halaman barat dan nanti bakal diselidiki sama Wang Lin. Nah, oke, kembali lagi ke Wang Lin. Setelah mendengar cerita Cheng Xian, Wang Lin mendadak merasa ada kejanggalan terhadap murid yang bernama Cheng Ling. Terlebih lagi kultivasi murid itu juga belum mencapai tahap formasi inti, tetapi dia sudah bisa mempergunakan inti binatang spiritual untuk alkemia. Wang Ling pun lantas jadi menduga kalau ada seseorang yang jauh lebih kuat di belakang Cheng Ling. Berhubung Cheng Xian adalah orang yang telah membantunya dalam mendapatkan resep pil pembentukan pondasi, Wang Ling akhirnya memutuskan untuk membantu menyelesaikan permasalahan Cheng Xian, dan dia pun lantas menanyakan terkait bagaimana Cheng Xian ingin membalas dendam kepada orang-orang halaman barat. Begitu ditanya, Cheng Xian pun hanya meminta bantuan Wang Ling supaya membawa kembali kerak yang satunya lagi. Selesai urusan dengan Cheng Xian, Wang Ling segera pergi menuju halaman barat. Tetapi di perjalanan dia malah melihat sosok Limuan bersama dengan Qin Jiwei yang mencoba menyusulnya dan mencari Wang Lin. Alhasil Wang Lin pun buru-buru menyembunyikan dirinya supaya tidak ketahuan. Meski Wang Ling bersembunyi, Limuan ternyata masih bisa merasakan keberadaan Wang Ling dengan sangat akurat sehingga dia tiba-tiba berbicara dan mempertanyakan mengapa Wang Ling tidak mau menemuinya. Limuan lantas mengatakan kalau dirinya hanya ingin melihat Wang Ling sekali saja setelah 200 tahun tidak bertemu. Limuan juga mengatakan kalau selama 200 tahun ini dia bergantung pada cairan spiritual pemberian Wang Lin untuk mempertahankan vitalitas hidupnya, dan jika Wang Ling masih bersikukuh untuk terus bersembunyi, maka Limuan akan mengancam akan mengakhiri hidupnya supaya bisa berhenti untuk mencintai Wang Lin. Mendapati ancaman Limuan, Wang Ling akhirnya terpaksa menunjukkan diri meskipun dia tidak pernah melepaskan topengnya. Pada saat yang sama, Wang Ling juga mengancam Sun Jinwei yang kepergok akan mengambil harta magis untuk menyerangnya. Merasa terintimidasi oleh ancaman Wang Ling, Sun Jinwei pun tidak jadi mengambil harta magisnya sambil lantas mengatakan kalau Wang Ling telah salah paham terhadapnya. Sun Jinwei bahkan mengatakan kalau Wang Ling telah dianggap sebagai teman sekte Langit Awan karena bagaimanapun juga dia adalah teman dari Limuan. Padahal Sun Jinwei ketar-ketir melihat aura yang dipancarkan oleh Wang Lin. Selesai Sun Jinwei berkata-kata, Limuan kemudian mempertanyakan apakah Wang Ling masih menyimpan giok formasi naga pemberiannya di masa lalu. Namun saat itu Wang Ling malah mengaku sudah membuangnya sehingga membuat Limuan merasa sangat kecewa. Setelahnya Limuan juga memberitahukan kalau sebenarnya dia sudah lama dijodohkan dengan Sun Jinwei, tetapi selama ini dia selalu menolaknya. Dan karena sekarang Limuan sudah tahu kalau Wang Ling tidak punya perasaan kepadanya, maka dia memutuskan akan menikahi Sun Jinwei dalam 2 bulan, dan Wang Ling diminta untuk hadir jika memang masih ada di negara Chu. Mendengar pemberitahuan Limuan, Wang Ling malah mengucapkan selamat atas perjodohan, lalu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Melihat Wang Ling pergi begitu saja, Limuan tentu merasa sangat patah hati, sehingga dia langsung berteriak mengatakan kalau dirinya sangat membenci Wang Lin. Sesaat setelahnya, Limuan bergegas pulang ke rumah tanpa mempedulikan Sun Jinwei yang berusaha menghiburnya. Alhasil Sun Jinwei menjadi sangat murka dan berjanji kalau setelah menikah nanti dia akan membalas dendam terhadap perbuatan Limuan yang sudah menolaknya berkali-kali. Sedangkan untuk mengatasi Wang Ling, Sun Jinwei segera membentuk sebuah segel lalu melemparkannya ke langit.
Di sisi lain, Wang Ling yang sedang menuju halaman barat kini dikejutkan dengan serangan dari kultivator jiwa lahiriah yang tidak lain adalah tetua Sun Lingwu yang merupakan ayah dari Sun Jinwei, di mana tetua yang berasal dari sekte luar ini memergoki Wang Lin berkeliaran di dalam sekte langit awan tanpa izin sehingga membuatnya mengambil tindakan kasar untuk mengusir Wang Lin. Menghadapi serangan kultivator jiwa lahiriah, Iblis Suligou tentu panik sejadi-jadi. Sedangkan Wang Ling langsung memasang formasi pelindung untuk menangkal serangan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Wang Ling juga sengaja mengalihkan perhatian lawannya dengan cara merusak keseimbangan sebuah larangan yang terdapat di halaman barat. Alhasil tindakan Wang Ling ini membuat tanah halaman barat berguncang keras sehingga Sun Lingwu segera bertindak untuk mengembalikan keseimbangannya. Selagi orang itu mengurusi larangan halaman barat, Wang Ling memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur sehingga membuat Sun Lingwu kehilangan jejaknya. Singkat cerita, Wang Ling yang telah tiba di rumah kini memisahkan tubuh utama dan tubuh avatarnya, lalu meminta Suligou pergi ke halaman barat untuk memata-matai Cheng Ling. Selagi Iblis Suligou memata-matai Cheng Ling, Wang Ling kini mendapat kunjungan dari seorang murid senior yang akan mendekorasi seluruh halaman dalam termasuk tempat tinggal Wang Ling, di mana dekorasi itu dimaksudkan untuk membuat acara penting di sekte langit awan, yaitu acara pernikahan Limuan dan Sun Jinwei yang akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Setelah murid pendekorasi itu menyelesaikan tugasnya, Wang Ling mendadak kepikiran dengan ucapan Limuan yang sempat memberitahukannya juga terkait rencana pernikahan tersebut. Namun sesaat kemudian, perhatian Wang Ling tiba-tiba teralihkan ketika Iblis Suligou menyampaikan sebuah laporan jarak jauhnya terkait perselingkuhan antara Sun Jinwei dan Cheng Ling. Melalui mata-mata Iblis Suligou, Wang Ling akhirnya mengetahui kalau inti kera roh milik Cheng Xian telah diambil keduanya oleh Cheng Ling, di mana hal itu tentu atas perintah dari Sun Jinwei. Selain itu, Wang Ling juga akhirnya mengetahui kalau niat Sun Jinwei menikahi Limuan itu tidak lebih dari sekedar untuk merebut yin primordial 200 tahun darinya. Melihat betapa kejamnya niat buruk Sun Jinwei terhadap Limuan dan Cheng Xian, Wang Ling pun lantas memerintahkan Iblis Suligou untuk segera mengakhiri hidup 2 orang itu. Dengan senang hati Iblis Suligou pun langsung saja melahap jiwa Cheng Ling dan Sun Jinwei. Tapi tiba-tiba saja Sun Jinwei malah kedapatan masih hidup sehingga hanya Cheng Ling lah yang berhasil diambil jiwanya. Di mana masih hidupnya Sun Jinwei ini dikarenakan dia memiliki senjata ajaib yang bisa melindungi tubuhnya sehingga otomatis menggagalkan aksi Suligou dalam mengambil jiwanya. Melihat Cheng Ling meninggal secara misterius, Sun Jinwei tentu jadi ketakutan dan langsung lari terbirit-birit mencari bantuan. Sementara di sisi lain, Wang Ling yang tidak rela orang itu masih hidup kini bertekad untuk tidak membiarkan Sun Jinwei hidup lama-lama lagi. Beberapa waktu kemudian Wang Ling akhirnya mengunjungi kediaman Limuan, tetapi saat itu kunjungan Wang Ling malah ditolak dengan alasan bahwa Limuan ingin fokus mempersiapkan diri untuk acara pernikahan serta upacara kultivasi ganda. Limuan bahkan mengatakan supaya Wang Ling berhenti berkonsultasi kepadanya dan memintanya untuk menunggu saja Jolin yang sebentar lagi akan menyelesaikan kultivasi tertutupnya. Tak ingin kunjungannya berakhir sia-sia, Wang Ling yang memang awalnya dari tadinya itu cuma modus, akhirnya mempertanyakan apakah Limuan memiliki pil kultivasi yang bisa membantu menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Mendengar pertanyaan ini, Limuan pun bergegas melihat Wang Ling sembari menanyakan identitas asli Wang Ling yang sebenarnya. Didesak untuk memberitahukan identitas aslinya, Wang Ling akhirnya memperlihatkan jimat formasi naga pemberian Limuan di masa lalu yang seketika membuat Limuan dapat menyimpulkan kalau Wang Ling adalah Ma Liang yang dulu bersamanya di Laut Xiaomo dan juga yang ditemuinya tadi malam. Setelah identitas aslinya terungkap, Wang Ling lantas memberitahukan rencananya kalau dia akan menghabisi Sun Jinwei untuk menggagalkan pernikahan dengan Limuan, tetapi
sebelumnya Wang Ling harus meningkatkan dulu level kultivasinya ke tahap jiwa baru lahir, di mana peningkatan kultivasi itu dimaksudkan supaya orang-orang sekte langit awan tidak berani untuk melawannya, sekaligus juga bisa membuat Wang Ling tenang dalam membawa Lim Wan berkeliling negara Chu. Asli ya guys ya, kalau kalian nonton itunya yang fullnya gitu ya di .vip ya kalau nggak salah .vip ya guys ya, itu edan sih sumpah, apalagi pas diiringi oleh lagu-lagu edan pokoknya. Berhubung ini tuh di YouTube jadi semakin edan ini juga si Tensun edannya ini, jadi nggak bisa diupload kayak dulu guys editingnya gitu. Nah untuk di episode selanjutnya kita bakal melihat nih bagaimana Lim Wan membantu Wang Ling menerobos tahap jiwa baru lahir hingga nantinya berhasil menggagalkan rencana pernikahan dan upacara kultivasi ganda edan pokoknya Maya. Kita tungguin aja minggu depan.